Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Pertama-tama kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yesus. Karena dengan kasih Tuhan kita boleh melaksanakan ibadah Hari Raya Paskah yang dilaksanakan di rumah-rumah keluarga Jemaat Gemim Kalvari, Malalayang 1. Saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Pelsus Gemim Kalvari Malalayang 1, wilayah Manado Malalayang, menyampaikan selamat mengikuti, selamat beribadah Hari Raya Paskah. Ibadah Hari Raya Paskah dipimpin oleh Pendeta Ibu Deti Tanjaya Lenkong, Pendeta Meike Selanokawat Master Teologi, Pendeta Trevi Kando Master Teologi. Pengisi puji-pujian sebelum khotbah dan sesudah khotbah sesuai dengan yang dipersiapkan. Bapak Ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu, jemaat sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita siapkan hati kita tertuju kepada Tuhan kita dalam menyambut ibadah dengan penuh sukacita iman. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh seluruh orang percaya di dunia ini. Yesus Kristus sudah bangkit. Ia sudah menang dan maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian. Kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 194, Dikau yang bangkit maha mulia. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita masuk pada tahbisan dan salam. Ibadah Hari Raya Paskah hari pertama Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 wilayah Manado Malalayang ditahbiskan di dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Selamat Hari Paskah saudara-saudara, Tuhan telah bangkit. Haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan yang membimbing kita dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 demikian bunyinya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah firman Tuhan. Kita menyanyi Tuhan Kau Gembala yang baik.
Tuhan Kau gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu. Di kembara hidup ini menepati janji setia-Mu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, tabah dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu, dengan hikmat pengorbanan-Mu membalut dunia. Tuhan tolonglah kami domba-Mu. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, di perayaan kebangkitan Yesus Kristus yang kembali kami rayakan pada hari ini, telah memberikan kami satu kekuatan baru dan semangat yang baru untuk kami jalani di tengah-tengah segala keterbatasan dengan kondisi masyarakat yang sekarang ini sedang mengalami tantangan yang cukup mengganggu ketenangan dan keselamatan hidup kami manusia di dunia ini. Upaya pencegahan penyebaran virus corona telah membuat kami terbatas untuk datang dan berada di rumah Tuhan. Kami harus tinggal di rumah-rumah kami karena penyebaran virus corona yang sedang diupayakan untuk dicegah sebagaimana anjuran dan himbauan pemerintah provinsi, pemerintah kota kami. Ya Bapa, karena itu menyadari keadaan inilah kami datang memohon pertolongan Tuhan. Karena kami pun memang tidak luput dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Kami sadari Tuhan, ketika ini terjadi, tentu atas seizin Tuhan, membuat kami harus bertobat dari segala kesalahan dan dosa kami. Menyadari akan segala kesalahan yang kami buat, sehingga kami memohon Tuhan kiranya mau mengasihi kami. Tuhan kiranya mau mengampuni kami. Tuhan kiranya mau membebaskan kami dan meluputkan kami
dari pandemi virus corona ini. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan. Janganlah biarkan kami umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan, untuk mengalami tantangan, cobaan dan penderitaan ini. Dan ubahlah kami Tuhan, serta pulihkan kami di saat kami berhadapan dengan pandemi virus ini. Kendati kami harus bersama-sama merayakan kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Tolonglah ya Bapa, kami semua yang mau bertobat, yang menyesali dosa dan kesalahan kami, Engkau kiranya menjamah kami dan mengampuni setiap kami yang berdoa memohon kepadamu. Inilah doa kami Tuhan. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Sang Penebus dosa kami. Amin. Kita sambut pujian dengan menyanyi Ya Tuhan yang Kudus. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia, pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Saudara-saudara, karena kita tidak mampu menghapus dosa-dosa kita, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia menghapus dosa kita manusia. Bagi setiap orang yang menantikan penyelamatan daripadanya dan yang merindukan pembaharuan hidup, maka kepadanya lah diberitakan pengampunan dosa. Dalam firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 9 yang berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut lagi pujian karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Saudara-saudara, kita akan membaca kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 13 sebagai ajakan kita untuk mengingat akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita.
Demikian bunyinya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Anak dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur limpah terima kasih kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa, Allah yang hidup, yang memperkenankan kami untuk memperingati kemenangan Kristus atas kuasa dosa dan maut di hari raya Paskah ini. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami hikmat dan kemampuan untuk mengerti, dan dari dalamnya kami dimampukan untuk hidup melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 demikian dituliskan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Duduk di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini.
seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkanlah kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Shalom, selamat Paskah, Kristus sudah bangkit, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, adik-adik pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, oma opa yang saat sekarang ini sementara beribadah di ruang-ruang di rumah kita masing-masing. Tentu kita patut bersyukur karena hari ini kita boleh memperingati kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Hari Raya Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tentu ini akan terus menjadi peringatan yang memberikan semangat, bahkan meneguhkan pengharapan kita bahwa iman percaya kita didasarkan dan dibangun atas Allah yang hidup. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai ayat 18. Di situ dituliskan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi kita patut bersyukur. Karena kehidupan beriman kita didasarkan dan dibangun atas Allah yang hidup. Bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup, yang kuasanya ada di dalam kehidupan kita, dan yang menggerakkan kita untuk hidup memuliakan Dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup memuliakan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh tempat, tidak pula dapat dibatasi oleh suatu situasi atau keadaan tertentu. Sebagaimana adanya kita saat ini, yang biasanya kita beribadah dalam satu persekutuan, dalam kelompok yang besar di rumah gereja, tetapi karena wabah virus corona yang sudah menjadi pandemik, kita tidak bisa ada dalam perjumpaan yang seperti itu. Tetapi toh dalam situasi dan keadaan yang seperti ini pun,
kita terus dapat menyaksikan tentang Kristus yang hidup. Kita masih dapat terus mengagungkan kuasa kebesaran Tuhan. Memang saudara-saudara, konteks kita saat ini tentu sangat jauh berbeda dengan situasi dan keadaan murid-murid Yesus. Ketika sang guru Yesus dijatuhi hukuman mati dengan berbagai deraan, hinaan, melewati via dolorosa sampai mati di atas kayu salib. Kita saat ini hanya diam di rumah, melakukan segenap aktivitas dari rumah, keluar pun hanya karena ada keperluan-keperluan tertentu yang sangat mendesak. Kita diintai oleh wabah penyakit dan kematian. Betapa ganasnya virus corona ini. Berbeda dengan murid-murid Yesus yang justru melarikan diri, yang kemudian tercerai-berai dan bersembunyi karena menyadari identitas diri mereka sebagai pengikut Kristus menjadi ancaman atas nyawa mereka. Jadi memang jauh berbeda. Murid-murid takut mengalami hukuman yang sama dengan Yesus karena mereka adalah pengikut Yesus. Itulah sebabnya mereka bersembunyi. Tidak heran suasana mencekam, perasaan yang takut membuat murid-murid meratap dalam keputusasaan dan tanpa harapan. Merasa tidak berdaya, mereka merasa tidak memiliki lagi kekuatan, apalagi keberanian. Dalam arti mereka telah kehilangan visi dan keberanian untuk bermisi. Barangkali saudara itulah juga salah satu alasan sehingga dalam bagian bacaan ini dituliskan bahwa murid-murid Yesus yang perempuan harus pagi-pagi benar sebelum fajar menyingsing pergi untuk menengok kubur Yesus. Dalam bagian Injil yang lain misalnya di dalam Markus pasal 16 ayat 1 dituliskan mereka pergi untuk meminyaki Yesus. Karena memang kita ingat tubuh Yesus diturunkan dari atas kayu salib cepat-cepat, hari sudah hampir malam, hari Sabat sudah hampir tiba. Karena itu dalam ayat 1 bacaan kita, baru setelah hari Sabat lewat, murid-murid Yesus yang perempuan bermaksud mengatur tubuh Yesus atau jenazah atau mayat Yesus diawetkan dengan minyak. Tetapi ternyata peristiwa yang luar biasa yang justru terjadi. Peristiwa yang luar biasa yang mengubahkan segala sesuatu. Bahkan menjadi suatu tonggak yang baru. Dari suatu kehidupan yang dibaharui. Karena saat mereka pergi untuk menengok kubur Yesus, yang dijumpai adalah peristiwa ilahi. Proklamasi kemenangan, yaitu Kristus sudah bangkit. Ayat 2 dan seterusnya menyaksikan tentang gempa bumi yang hebat. Karena seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu kubur Yesus serta duduk di atas batu itu. Saudara-saudara, kita ingat juga ketika Yesus mati terjadi gempa bumi. Sebagai tanda bahwa bumi yang menerima kematiannya mengalami guncangan. Sebagaimana juga ketika bumi bergoncang melepas kebangkitannya, seakan hendak mengatakan bahwa sungguh dia ini adalah anak Allah. Saudara-saudara yang kekasih, batu kubur yang terguling, di mana malaikat Tuhan kemudian duduk di atas batu itu, menunjukkan kemenangan, bahwa kematian, bahwa kuasa dosa dan maut telah dikalahkan. Pintu kehidupan, bukan kebinasaan, oleh kebangkitan Kristus sudah dibukakan. Dengan demikian maka sesungguhnya peristiwa kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang disaksikan oleh murid-murid Yesus yang perempuan pertama-tama dalam bagian bacaan kita saat ini antara lain
tetapi juga oleh para penjaga kubur yang gentar dan ketakutan dalam ayat 4, yang kalau kita baca dalam ayat 11 dan seterusnya, mereka justru membicarakan atau menyampaikan berita yang berbeda karena menerima uang suap dari Mahkamah Agama supaya mereka menyampaikan Yesus tidak bangkit, mayatnya itu dicuri, mayatnya itu diambil oleh murid-muridnya. Jadi ada dua cerita yang kemudian berbeda. Tetapi saudara-saudara, mari kita perhatikan bagaimana reaksi dari murid-murid Yesus yang perempuan ketika mereka ada dalam suasana itu. Ketika mendengar kabar kebangkitan Kristus, mereka merasa takut. Tetapi juga ada kesukacitaan. Kita bandingkan dengan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Bahwa pada waktu Yesus lahir, malaikat juga datang menjumpai kaum gembala, kelompok marginal dalam masyarakat waktu itu, untuk menjadi alamat penerima berita pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mereka juga diliputi ketakutan. Sama seperti para perempuan, murid Yesus yang menerima berita pertama dari malaikat Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Namun perkataan malaikat Tuhan, bahkan Yesus dalam bacaan kita saat ini memberikan keberanian, memberikan rasa aman, bahkan membangkitkan semangat dan harapan hidup yang baru. Dalam ayat 5 dan ayat 10 di situ dituliskan, "Janganlah kamu takut. Pergi dan katakanlah bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati dan mendahului kamu ke Galilea." Bahkan dalam ayat yang ke-10 di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Katakanlah kepada saudara-saudaraku." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini suatu sapaan dengan penggunaan kata yang berbeda. Biasa Yesus menyampaikan atau menyapa murid-muridnya secara langsung. Tetapi ini menggunakan kata saudara-saudara. Karena Yesus tahu bagaimana perasaan murid-muridnya ketika dia harus melewati masa-masa yang sangat sulit di jalan sengsara. Murid-muridnya justru meninggalkan dia sendirian. Mereka melarikan diri dan membiarkan Yesus melewati jalan penderitaan itu. Tidak heran Yesus menyapa mereka saudara-saudara untuk mengatakan bahwa dia tidak mengingat perbuatan mereka yang meninggalkan dia sendiri di jalan sengsara, bahwa dia tetap mengasihi mereka. Bahkan mengapa Yesus mengingatkan supaya dapat berjumpa dengan dia di Galilea? Kita ingat saudara-saudara bahwa di Galilea adalah tempat pertama kali Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dengan demikian, perjumpaan di Galilea dimaksudkan supaya murid-murid kembali pada motivasi, pada kasih yang mula-mula saat mereka memiliki tekad dan kehendak diri untuk kemudian meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah diharapkan kehendak hati murid-murid Yesus setelah Yesus bangkit dari Galilea. Visi dan misi mereka kembali dipulihkan, diubahkan, dan diarahkan. Berangkat dari peristiwa kebangkitan dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang hidup itulah, kiranya mereka memiliki semangat dan pengharapan yang baru. Dan dalam sejarah memang seperti itulah yang terjadi. Mereka benar-benar dengan sikap yang militan, memberi diri sepenuhnya dan seutuhnya, memberitakan Injil dengan berbagai resiko, termasuk nyawa mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa dosa dan maut.
Bahkan itulah yang menjadi dasar kehidupan beriman kita orang percaya. Dan yang menggerakkan kita untuk membangun hidup yang memuliakan Dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus semakin memurnikan motivasi dan kehendak hati kita. Supaya kita bergerak melayani Dia dengan tugas tanggung jawab, dengan peran, dengan talenta yang telah Dia percayakan kepada kita masing-masing. Barangkali kita merasa terlalu kecil yang dapat kita berikan, tetapi sekecil apapun yang kita kerjakan, dengan hati yang digerakkan untuk melayani Tuhan, maka sesungguhnya itulah tanda bahwa hidup kita bergerak dan digerakkan oleh Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup. Apalagi dalam keberadaan hidup di tengah-tengah dunia sekarang ini yang terkungkung dan dipenuhi oleh berbagai beban hidup, oleh berbagai tekanan. Entahkah itu berbagai bentuk ketidakadilan sosial, persoalan-persoalan ekonomi, harapan-harapan kita tentang masa depan, tentang sakit penyakit bahkan kematian. Terlebih dalam menghadapi dan menjalani hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ada banyak kecemasan, ada banyak ketakutan. Tetapi kita percaya, Paskah kebangkitan Kristus yang kita rayakan, yang kita peringati di saat ini, memberikan kemampuan kepada kita untuk memiliki sikap iman yang bertindak. Kita berdoa, tetapi juga terus bersaksi dalam kerja, dalam karya. Kalaupun kita telah digerakkan untuk berbagi kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan dalam situasi sulit sekarang ini, maka janganlah kita tunda. Kebaikan sekecil apapun itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Mungkin hanya sebutir telur, mungkin hanya sebungkus supermi, tetapi itu akan mendatangkan kehidupan bagi mereka yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita berikan apa yang ada pada kita dengan ketulusan hati, dengan cara dalam situasi dan keadaan serta kondisi yang berbeda yang sementara kita alami sekarang ini. Tuhan senantiasa melihat, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan akan selalu menyertai serta menuntun kita. Sebab hanya bersama Dia yang bangkit, kita akan dapat melewati penderitaan yang sementara ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Ya kasih yang genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat cerita, haleluya. Takkan lagi terbelah, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan untuk membalas segala berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 116 ayat yang ke-12 dan 17a berkata, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu." Sementara kita memberikan persembahan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 340 bait yang pertama, "Hai bangkit bagi Yesus." Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, lanjutkan panggilannya dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhan tunjukkanlah, sehingga Dia lawan Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, khususnya kami, Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1, di mana kami boleh beribadah bersama, meskipun secara fisik kami terpisah, tetapi dalam iman, pengharapan dan kasih, kami ada dalam satu persekutuan sebagai orang-orang yang percaya. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di seluruh dunia, hari ini kami boleh merayakan kemenangan Yesus Kristus atas maut. Kami boleh merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, karena Engkau yang boleh rela menderita, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, dan kebangkitan-Mu Tuhan memberikan pengharapan bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan, sehingga kami mampu untuk melepaskan diri dari berbagai pergumulan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu Tuhan, memohon biarlah kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan penghiburan, terutama di tengah-tengah situasi dan kondisi sulit sekarang ini akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia, melanda negara kami, termasuk kami yang ada saat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa kalau ini Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, maka Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan kemampuan, bahkan jalan keluar, sehingga kami mampu untuk melewati pergumulan ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon biarlah
kebangkitan-Mu Tuhan, memberikan kami semangat, memberikan kami sukacita untuk juga mau membangun kebersamaan di antara kami sebagai orang-orang percaya, tetapi juga bagi sesama kami untuk berbagi kasih dengan apa yang dapat kami berikan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu juga memohon agar Engkau menyertai dan memberkati persekutuan Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1. Engkau memberkati para pendeta, penatua, Syamas, Komisi Kerja, BPPJ, kelompok fungsional lansia, penasehat majelis jemaat, panitia, hari-hari raya gerejawi, tim-tim kerja, UPK Bipra dari kolom 1 sampai 17, pegawai gereja, kostor, semua anggota jemaat yang memberi diri dalam pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami mohon Tuhan akan menguatkan kami, memberi kami hikmat sehingga kami mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan meskipun di tengah-tengah kesulitan pandemik COVID-19 saat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa bagi seluruh anggota jemaat, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua sampai yang sudah lanjut usia. Tuhan tuntun kami dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya kami tetap taat dan setia untuk mengikut Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit, yang sedang berada dalam proses pemulihan. Kami percaya jamahan tangan-Mu Tuhan akan memberikan mereka kesembuhan dan pemulihan, bahkan lewat perawatan dan obat-obat yang dipakai. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan, termasuk anggota jemaat yang sedang bergumul akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai serta memberkati, akan memberikan setiap kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa untuk panitia hari-hari raya gerejawi yang Tuhan berikan tugas dan tanggung jawab menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada. Kau berikan mereka kekuatan dan kemampuan supaya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami, termasuk tubuh kami, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Pakailah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, kami membawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang juga saat-saat sekarang ini terus bergumul untuk mengatasi penyebaran virus corona. Kami mohon Tuhan akan memberikan kekuatan dan hikmat kepada pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, supaya mereka dapat menjalankan tugas-tugas menangani penyebaran virus corona ini. Dan kepada kami sebagai masyarakat, Tuhan akan memelihara kami, Tuhan akan menjaga melindungi kami, memberikan kami juga kemampuan supaya kami dapat selalu waspada dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa ketika kami bersatu sebagai masyarakat, maka kami pasti bisa melawan penyebaran virus corona ini, sehingga bangsa kami boleh pulih kembali, dan kami masyarakat Indonesia boleh dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan gereja kami, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami, terutama kepada badan pekerja Majelis Sinode, dalam mereka mengambil keputusan-keputusan untuk tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat. Biarlah mereka selalu dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan pengasihan. Inilah kami Tuhan yang datang memohon kepadamu. Kami membawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang memberikan kemenangan bagi kami dan yang telah mengajar kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan dengarkan sambutan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1, wilayah Manado Malalayang, yang akan disampaikan, yang kami sapa dengan kasih Bapak Penatua Profesor Dr. Adian Umbo. Disilahkan. Salam sejahtera, shalom, yang kami kasihi Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1, Pendeta Deti Tanjaya Lengkong, Master of Teologia, para anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat, para pendeta, para pelayan khusus, para penasehat jemaat, Bapak Ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan Paskah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tahun 2020 dengan mengambil tema Kebangkitan Kristus Membawa Harapan Baru. Dalam Injil Lukas 24 ayat 5-6 mengatakan, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Umat Kristiani terkasih dimanapun saudara-saudara berada, selamat Paskah. Ya, Kristus telah bangkit. Ia sungguh-sungguh telah menang atas kematian. Umat kebangkitan dan umat berpengharapan. Pada saat ini, umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus di dalam suasana duka dan penuh pergumulan. Bagaimana kita dapat merayakan kehidupan bahkan dalam segala kelimpahan? Yohanes 10 ayat 10. Sementara kita menyaksikan begitu banyak orang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat pandemi COVID-19 ini. Kematian ternyata begitu dekat dengan kita, bahkan telah merenggut kehidupan orang-orang yang kita kasihi.
dalam kesedihan yang mudah membuat kita berputus asa ini, sekali lagi disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita putus asa, kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita, bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Pesan Alkitab dalam Lukas 24 ayat 5 dan 6 berkisah tentang berita Paskah yang disampaikan oleh dua malaikat kepada para perempuan yang mendatangi kubur Yesus. Berita ini sangat jelas. Ia telah bangkit. Di dalam iman kepada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, kita menjadi umat kebangkitan. Kita diundang untuk terus mempersaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus, yang bangkit melalui kehidupan kita secara pribadi maupun bersama-sama sebagai satu tubuh. Undangan tersebut harus kita sambut dengan terus memperjuangkan, merawat, dan memberikan kehidupan, bukan yang mengancam kehidupan. Itulah Paskah yang sejati. Komitmen untuk merawat dan memberikan kehidupan ini mengakar kuat pada identitas kita, bukan hanya sebagai umat kebangkitan, namun juga umat berpengharapan. Identitas ini harus terwujud secara nyata dalam keberanian iman kita melawan pandemi COVID-19 saat ini. Sikap iman dan harap itu diwujudkan ke dalam cinta kasih, dan salah satunya adalah melalui kepatuhan kita pada anjuran pemerintah untuk berdiam di rumah saja demi memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 saat ini. Sebagai gereja, kita juga menerjemahkan usaha ini dengan mengubah cara beribadah kita dari ibadah yang secara ragawi berkumpul di gereja ke ibadah keluarga di rumah masing-masing, yang disebut juga sebagai gereja kecil, eklesiola. Dengan melakukan anjuran pemerintah dan otoritas medis itu, kita menerjemahkan iman Paskah yang merawat dan memberikan kehidupan. Sebaliknya, sikap abai pada usaha-usaha itu justru menjadikan kekristenan dan gereja sebagai ancaman atas kehidupan bersama, dan dengan demikian berlawanan dengan iman Paskah. Akhirnya, kami mengajak saudara-saudara untuk menghidupi kebangkitan Kristus yang telah menjadikan kita umat kebangkitan dan umat yang berpengharapan, dengan pengharapan sepenuhnya kepada pengasihan Kristus yang telah mengalahkan sengat maut, yakni kematian itu. Selamat Paskah. Majelis Pekerja Harian Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia, Ketua Umum Pendeta Gomar Gultom, dan Sekretaris Umum Pendeta Cekelvin F. Manuputi. Juga Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1, wilayah Manado Malalayang. Kami mengucapkan selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Haleluya. Shalom. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdiri dan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 397, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Jemaat Gemim Kalvari yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah perayaan Paskah telah selesai. Untuk itu, saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 mengucapkan terima kasih kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat yang kami sapa dengan kasih, Pendeta Ibu Deti Tanjaya Lengkong, Master Teologi, Pendeta Mega Selano Kawat, Master Teologi, Pendeta Juniarto Trevikando, Master Teologi, yang telah memimpin ibadah pada saat ini. Juga berturut-turut kami sampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua BPMJ, Bapak Penatua Profesor Dr. Adrian Umbo, yang telah menyampaikan sambutan Paskah dari PGI. Juga kepada panitia Hari Raya Gereja yang dalam hal ini diketuai oleh, kami sebut dengan kasih, Bapak Rico Fernandus STMT, juga Kiboris Kantoria, Ben Kalvari, Bapak Ibu Pastor, bahkan seluruh jemaat Gemim Kalvari yang telah mengikuti ibadah Paskah hari ini, disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus Gemim Kalvari Malalayang 1, Wilayah Manado Malalayang, mengucapkan selamat Hari Paskah. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Duduk di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang besar, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup.
kuasa-Mu. Seakan melebihi kuasa-Mu.